kabarnya hari ini? Wah, pastinya adik-adik hari ini semangat banget dong dan bersukacita. Oh iya adik-adik, seperti biasa, sebelum kita mulai ibadah online-nya, jangan lupa ya disiapin Alkitab dan buku catatannya. Oke? Oh iya, adik-adik udah pada mandi kan sama udah pada makan? Nah, oke deh kalau gitu. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari bertepuk tangan bersama-sama kakak adik-adik. Kita mau memuji Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Tak keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan, ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Sekali lagi katakan, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tengok kiri kanan, katakan sama adik sama kakak, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Karena kita adalah keluarga Allah. Haleluya. Mari adik-adikku yang manis, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi
kami Engkau segalanya. Mari adik-adik angkat lagu ini, katakan kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Mari sembah Raja di atas segala raja, Tuhan atas keluarga kami. Yesus Tuhan bagi keluarga kami. Engkau mengasihi mama, Engkau mengasihi papa, Kau Yesus mengasihi kakak dan adik kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu atas keluarga kami. Mari adik-adik sembah Tuhan. Ini keluarga kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Selamanya untuk-Mu, selamanya melayani-Mu. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, senang sekali Pak Gem hari ini
bertemu kembali dengan kalian dalam ibadah anak online hari ini. Apa kabar semua? Baik-baik semuanya bukan? Tuhan Yesus selalu menyertai kita, selalu menjaga kita. Nah, hari ini Pak Gem ingin memberikan sharing firman Tuhan untuk kalian semua, dimanapun kalian berada dalam ibadah online ini. Temanya adalah pahlawan iman. Nah, mungkin kalian bertanya, saya kan masih kecil, apa saya bisa menjadi pahlawan iman? Nah, kita lihat dulu di dalam Alkitab, Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman, atau bapa orang-orang yang percaya. Kenapa dikatakan atau disebut Abraham sebagai bapa orang beriman? Karena iman dari bapa Abraham ini sudah teruji dan terbukti. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ayo kita buka ya Alkitab kita masing-masing dalam kitab Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai 20. Pak Gem bacain buat kalian semua. Roma 4 ayat 18 sampai 20. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah dan usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ini cerita tentang kehidupan Bapak Abraham. Bagaimana dia memiliki iman yang luar biasa, makanya Abraham disebut sebagai pahlawan iman. Kita lihat Abraham menunggu janji Tuhan itu tidak pendek. Anak-anak, Abraham menunggu janji Tuhan itu begitu panjang waktunya. Sekitar 25 tahun dia tunggu sampai mendapatkan keturunan, yaitu Ishak yang lahir bagi mereka sebagai penggenapan janji Allah itu. 25 tahun itu kan waktu yang panjang. Tapi dalam waktu menunggu ini, dikatakan tadi, Abraham itu sebetulnya punya dasar, punya alasan untuk dia nggak percaya lagi, untuk dia nggak berharap lagi, untuk dia, ya sudahlah, mungkin saya memang nggak bisa punya anak. Tapi nggak seperti itu. Alkitab catat tadi, sekalipun nggak ada dasar untuk Abraham ini berharap, namun Abraham ini percaya, tetap percaya kepada apa yang telah difirmankan oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham itu begitu banyak, seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang di langit yang tidak terhitung jumlahnya. Nah, dikatakan tadi di ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Nah, ini yang penting anak-anak untuk kita belajar bersama. Seringkali iman kita itu menjadi lemah, karena apa yang kita lihat tidak sesuai yang kita inginkan. Kalian pasti punya keinginan kan? Kalian begitu banyak punya kerinduan atau harapan, mimpi, dan lain sebagainya. Nah, waktu yang terjadi yang kalian lihat itu nggak seperti yang kalian inginkan atau mimpikan, maka akan membuat kita kadang-kadang kecewa, ninggalin Tuhan. Tapi nggak boleh seperti itu. Bapak Abraham kasih contoh buat kita semua. Dikatakan tadi imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah istrinya itu telah tertutup. Ini dasarnya sebetulnya Abraham tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tapi dikatakan walaupun kenyataan atau situasi yang dia hadapi itu nggak seperti yang dia inginkan, tapi iman Abraham itu tetap kuat di dalam Tuhan. Makanya hari ini Tuhan mau supaya kalian punya iman seperti Abraham. Imannya tidak tergoyahkan, walaupun mungkin kalian menghadapi masa-masa tidak enak, menghadapi persoalan. Anak-anak kan juga punya masalah. Tapi contoh Bapak Abraham, imannya tidak terpengaruh oleh keadaan. Tapi dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Inilah sebabnya Abraham masuk dalam kategori
atau masuk disebut sebagai orang-orang yang menjadi pahlawan iman. Karena imannya sudah teruji, imannya tidak tergantung oleh apapun. Nah, kalian pun bisa menjadi seperti Bapak Abraham, memiliki iman yang kuat, menjadi pahlawan iman. Karena begini anak-anak, bahwa setiap generasi itu Tuhan akan bangkitkan pahlawan-pahlawan iman. Nah, doa Pak Gem buat kalian, supaya Tuhan bangkitkan kalian ini menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang punya iman yang kuat, iman yang tidak tergoyahkan, iman yang tidak tergoncangkan, menjadi pahlawan-pahlawan iman. Nah, di dalam Alkitab bukan hanya Bapak Abraham saja, pernah diceritakan di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 16 ya, Raja Nebukadnezar itu membuat patung. Nah, waktu Raja Nebukadnezar ini membuat patung, semua orang itu harus sujud menyembah kepada patung itu. Kalau enggak, maka dihukum. Nah, hukumannya ini bukan ringan anak-anak. Hukumannya bagi yang enggak mau sembah patung itu akan dimasukkan ke dalam dapur api yang apinya panas sekali. Maka ketentuan itu dibuat, peraturan itu disebarkan oleh raja. Dan pada saat mereka mendengar bunyi-bunyian yang dibunyikan, maka semua orang itu harus sujud menyembah kepada patung itu. Tapi ada 3 orang muda yang tetap berpegang kepada iman percayanya kepada Tuhan. Dia tidak mau sujud menyembah kepada patung itu. Namanya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 orang muda ini tetap mempertahankan imannya karena dia percaya kepada Tuhan. Dia nggak mau meninggalkan Tuhan, dia nggak mau melepaskan imannya, tapi dia mau tetap sembah Tuhan, sekalipun dia harus nantinya dihukum. Dan terbukti, dia akhirnya dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala itu, yang panasnya luar biasa. Tapi apakah mereka kebakar? Alkitab catat enggak. Tuhan yang bela Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan rambut mereka nggak hangus, nggak terbakar. Pakaian mereka nggak terbakar. Tuhan jaga, Tuhan lindungi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Yang tidak mau melepaskan imannya. Ini contoh, mereka adalah pahlawan-pahlawan iman yang mempertahankan imannya sekalipun mereka harus berhadapan dengan apa? Hukuman. Nah, contoh lagi di dalam Daniel 6, pasal yang ke-6. Kita tahu cerita tentang Daniel waktu itu ketika Raja Darius memerintah. Maka dicari-cari kesalahan Daniel oleh orang-orang yang iri dengan Daniel ini. Tidak didapati sedikit pun kesalahan Daniel. Karena Daniel jujur, Daniel orang yang bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Daniel orang yang takut akan Tuhan. Sehingga nggak didapati sedikit pun kesalahan dari Daniel. Lalu orang-orang yang iri, yang nggak suka dengan Daniel itu mulai menghasut raja untuk mengeluarkan perintah supaya mereka, orang-orang yang ada di wilayah kerajaan Darius ini, nggak boleh menyembah kepada Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel tetap menyembah kepada Allah yang hidup 3 kali sehari dikatakan oleh firman Tuhan. Dia sembahyang, dia berdoa, dia memuji Tuhan sambil menghadap ke Yerusalem. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Akhirnya Daniel ditangkap, dimasukkan ke dalam goa singa. Tapi apakah dia dimakan singa? Enggak kan? Kalau kalian baca Alkitab, Tuhan jagai Daniel. Tuhan lindungi Daniel. Daniel adalah salah satu pahlawan iman. Mempertahankan imannya dan tidak mau melepaskan kepercayaannya, tetap menyembah Allah yang hidup walaupun dia harus dihukum. Tapi Tuhan yang bela kan? Nah, makanya hari ini melalui renungan firman ini Tuhan ajarkan kalian, Tuhan ajarkan kita semua untuk kita menjadi sama seperti Bapak Abraham, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Daniel yang memiliki iman yang kuat, yang tidak mudah melepaskan kepercayaan kita itu karena sesuatu hal, walaupun mungkin ada sesuatu yang gak enak terjadi, ada masalah. Tapi Tuhan ingatkan kita, jangan kita menjadi undur dari Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, sehingga kita menjadi pahlawan-pahlawan iman seperti Abraham.
Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa menjadi pahlawan iman itu? Yang pertama, kita harus taat dan bertindak. Kalian, anak-anak yang dikasihi Tuhan, harus taat. Dan gak cukup taat, tapi juga bertindak. Abraham adalah orang yang taat. Kita ingat ya kisahnya Abraham waktu dipanggil Tuhan itu, dia ada di Ur-Kasdim. Lalu dari Ur-Kasdim Tuhan bawa dia ke Haran. Lalu setelah itu Tuhan suruh dia pergi, meninggalkan keluarganya untuk berangkat ke tempat yang akan dijanjikan oleh Tuhan. Nah, tempat yang akan dijanjikan oleh Tuhan itu namanya apa nggak tahu. Lewat jalan manapun Tuhan belum kasih tahu. Saat itu kan belum ada Google Maps, belum ada Waze, belum ada peta, belum ada kompas. Tapi yang luar biasa, Abraham taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan suruh dia pergi, dia pergi. Kalau Tuhan suruh dia lewat jalan A, ya dia ikuti itu. Dia taat dan dia bertindak. Dia melakukan seperti apa yang Tuhan firmankan. Makanya dia menjadi pahlawan iman. Kalian pun bisa. Jangan kalian beranggapan saya masih kecil. Bapak Abraham kan sudah tua, sudah besar. Jangan kalian berkata seperti itu. Kalian masih kecil pun kalian bisa menjadi pahlawan iman kalau kalian taat. Apa yang kalian dengar melalui firman Tuhan, itu adalah perintah Tuhan yang harus kita taati dan harus kita ikuti. Kita contoh Bapak Gembala Sidang kita, Opa Niko, dalam pelayanannya yang akhirnya Tuhan berkati luar biasa, dari satu gereja berkembang menjadi ratusan gereja, dari hanya beberapa ratus jemaat menjadi ratusan ribu jemaat sekarang ini. Karena apa? Diawali dengan sebuah ketaatan. Waktu Opa Niko taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, waktu Opa Niko bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dampaknya apa? Hasilnya apa? Hasilnya adalah Tuhan berkati. Kalian pun akan diberkati Tuhan. Kalian pun akan menjadi pahlawan-pahlawan iman dan menjadi contoh buat teman-teman kalian yang lain kalau kalian taat. Nah, untuk taat itu kan nggak mudah ya. Tapi Pak Gem ajak saat ini anak-anak yang dikasihi Tuhan dimanapun kalian berada, mari kita belajar taat dan bertindak. Apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, ya kita ikuti, kita turuti, dan kita lakukan itu. Yang kedua, supaya kita bisa menjadi pahlawan iman, kita ikuti prosesnya atau kemauannya Tuhan. Nah, kalau kalian pernah lihat cincin yang terbuat dari emas, anting-anting yang terbuat dari emas, gelang yang terbuat dari emas, sebelum itu menjadi perhiasan yang mahal. Emas itu kan mahal ya. Kalau nggak percaya tanya papa mamanya. Emas yang dipakai oleh papa mama itu pasti mahal harganya. Nah, sebelum itu menjadi perhiasan yang mahal, emas itu harus dimasukkan ke dalam api untuk diproses namanya. Diproses, dipisahkan dari bahan-bahan yang bisa mengurangi nilai jualnya itu. Sehingga emas itu menjadi bernilai dan punya nilai jual yang tinggi. Itu namanya proses. Nah, untuk kita bisa menjadi pahlawan iman, ikuti prosesnya Tuhan atau kemauannya Tuhan. Memang proses Tuhan itu gak enak. Ya, anak-anak gak enak sekali. Bapak Abraham itu diproses Tuhan luar biasa. Dia tunggu 25 tahun untuk akhirnya dia melihat penggenapan janji Tuhan, Ishak lahir buat mereka. Tapi setelah Ishak remaja, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham, meminta supaya anaknya itu diserahkan ke Tuhan sebagai korban. Nah, ini kan gak mudah. Coba kalian bayangkan. Bapak Abraham tunggu 25 tahun kira-kira. Lalu setelah itu, waktu Ishak sudah lahir dan Ishak sudah remaja, Tuhan minta Abraham mempersembahkan Ishak. Ini sesuatu yang gak mudah untuk dilakukan oleh Abraham. Tapi apa yang Abraham lakukan? Dia ikuti kemauannya Tuhan. Dia ikuti prosesnya Tuhan. Walaupun mungkin itu menyakitkan buat dia. Nah, kalian pun contoh Bapak Abraham. Yang pertama tadi untuk menjadi pahlawan iman, taat dan bertindak. Yang kedua, ikuti prosesnya Tuhan. Ikuti kemauannya Tuhan. Jangan kalian itu
bertindak atau melakukan segala sesuatu berdasarkan kemauan kalian sendiri, tapi ikuti kemauannya Tuhan. Apa sih maunya Tuhan? Nah, untuk kalian bisa tahu apa maunya Tuhan, kalian harus banyak baca Alkitab. Nah, Pak Gem ingetin lagi ya, kalian yang masih suka bolong-bolong baca Alkitabnya, suka malas-malasan saat teduhnya, ayo mulai besok jangan malas-malas lagi. Sering baca Alkitab supaya kalian tahu apa maunya Tuhan. Kalau kita ikuti maunya Tuhan, nanti Tuhan akan tolong kita dan kita akan menjadi orang-orang yang kuat, yang punya iman yang kuat dan menjadi pahlawan-pahlawan iman. Nah, yang terakhir, yang ketiga, untuk menjadi pahlawan iman harus percaya janji Tuhan. Abraham mau meninggalkan keluarganya dari Ur Kasdim ke Haran, ikuti tuntunan Tuhan sampai ke Kanaan tadi. Lalu Abraham juga mau mengorbankan atau mempersembahkan Ishak. Dasarnya apa? Karena dia percaya apa yang Tuhan janjikan itu nggak akan meleset. Dia menunggu 25 tahun, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dasarnya apa? Karena dia tetap pegang dan percaya janji Tuhan. Apa sih janji Tuhan dalam hidup kalian? Coba renungkan. Tuhan banyak berjanji buat kehidupan kita semua. Alkitab itu berisi tentang janji-janji Tuhan. Nah, waktu kalian percaya janji Tuhan, bahwa Tuhan akan jagai kita, Tuhan akan lindungi kita, Tuhan akan berkati kita, Tuhan angkat kita, Tuhan akan jadikan kita kepala dan bukan ekor. Nah, waktu kalian percaya janji Tuhan itu, maka apa yang Tuhan janjikan pasti akan diberikan dalam hidup kita. Nah, Pak Gem kasih contoh sederhana begini. Ada satu orang tua yang berjanji kepada anaknya. Orang tuanya ngomong gini, "Nak, kalau kamu nanti naik kelas, nilainya bagus, Papa akan beliin kamu sepeda." Sekarang kan musim sepeda ya anak-anak ya. Wah, anaknya seneng. Karena apa? Bapaknya atau papanya menjanjikan akan membelikan sepeda kalau dia naik kelas dan nilainya bagus. Nah, waktu ulangan kenaikan kelas, dia belajar. Dia giat belajar. Kenapa dia giat belajar? Karena dia pernah dijanjikan oleh bapaknya, oleh papanya. Dia akan mendapatkan sepeda. Makanya janji itu membuat dia giat belajar, gak males-malesan. Karena dia tahu waktu dia nanti giat belajar dan nilainya baik, nilainya bagus, naik kelas dan nilainya bagus, maka dia akan mendapatkan sepeda seperti apa yang papanya janjikan itu. Nah, waktu kalian pegang janji Tuhan yang kita pegang itu membuat kita apa? Membuat kita itu akan semangat mencari Tuhan, membuat kita akan gak males-malesan lagi berdoa, gak males-malesan baca Alkitab. Nah, makanya hari ini Pak Gem ajak, ayo 3 hal ini kita lakukan ya. Anak-anak, yang pertama, taat dan bertindak. Yang kedua, ikuti prosesnya atau kemauannya Tuhan. Yang ketiga, percaya janji Tuhan. Maka kalau kalian lakukan itu, kalian akan menjadi pahlawan-pahlawan iman yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat teman-teman yang lain. Karena kerinduan Tuhan, walaupun kalian masih kecil, kalian masih muda, justru kalian juga harus menjadi berkat buat teman-teman yang lain. Entah itu di lingkungan di mana kalian tinggal, atau nanti kalau kita sudah bisa, kalian bisa kembali ke sekolah lagi, belajar di sekolah. Kalian harus jadi berkat. Dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat. Nah, waktu kalian punya iman yang kuat tadi, karena kita taat dan bertindak, ikuti kemauannya dan prosesnya Tuhan tadi, dan percaya janji Tuhan, maka kalian menjadi pahlawan-pahlawan iman yang menyenangkan Tuhan, mengharumkan nama Tuhan, dan melalui hidup kalian, banyak teman-teman kalian yang diberkati, dan kalian bisa jadi berkat. Nah, ini yang bisa Pak Gem sampaikan hari ini buat kalian anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ada 3 kuis seperti biasanya. Kalau yang bisa jawab, segera kirimkan di nomor telepon yang ada di bawah ini ya. Beberapa minggu yang lalu, kakak-kakak dari ibadah anak sudah bahas tentang arti pahlawan, gitu ya. Apa sih pahlawan itu? Nah, hari ini kita bahas tentang pahlawan iman.
Pak Gem mau tanya pertanyaan yang pertama, ini kuis ya. Menurut kalian, nggak usah lihat cari di Google, nggak usah tanya papa mamanya, menurut kalian saja. Kan kalian adalah anak-anak yang sudah sering dengar firman Tuhan, dengar cerita dari kakak-kakak di sekolah minggu. Menurut pendapat kalian, apa sih iman itu? Ini menurut pendapat kalian pribadi ya. Nanti segera kirimkan jawabannya ke nomor yang ada di bawah ini. Nah, yang kedua adalah apa yang bisa kita teladani atau kita contoh dari kehidupan Bapak Abraham. Nah, apa yang bisa kita contoh dari kehidupan Bapak Abraham? Nah, yang ketiga adalah apa yang kita harus lakukan supaya menjadi pahlawan iman. Gampang kan pertanyaannya? Apa yang harus kita lakukan supaya menjadi pahlawan iman? Segera kirimkan jawaban kalian di nomor yang ada di bawah ini. Ditunggu sampai jam 7 malam hari ini ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ya, saat ini, ayo Pak Gem ajak kalian tutup mata di rumah kalian masing-masing. Kita doa, kita minta kekuatan dari Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, anak-anak-Mu bisa beribadah secara online dalam ibadah anak online hari ini. Kami tahu Tuhan, di tempat di mana kami mengikuti ibadah online ini adalah tempat yang kudus, ada hadirat Tuhan di sana, ada kemuliaan Tuhan di sana. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu, biar di masa muda mereka, Tuhan berkati, Tuhan bangkitkan mereka, menjadi generasi-generasi yang tangguh di dalam Tuhan, menjadi generasi-generasi yang memiliki iman yang tidak tergoyahkan, seperti iman Abraham, seperti iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, seperti iman dari Daniel, biar mereka menjadi pahlawan-pahlawan iman yang mengharumkan nama Tuhan Yesus dan menjadi berkat buat teman-teman mereka. Berkati anak-anak-Mu dimanapun dia berada Tuhan, biar kasih karunia, anugerah-Mu turun buat mereka. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun buat mereka. Perlindungan Tuhan sempurna. Berkati dalam studi mereka, berkati dalam pendidikan mereka, biar hikmat Tuhan berlimpah-limpah. Dan rahmat, anugerah, kemuliaan yang tidak terbatas itu turun buat mereka. Mari, anak-anak yang ada di rumah, sekali lagi angkat tangan kalian ya. Angkat tangan kalian, kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita semua. Dalam nama Yesus kita ngomong sama-sama, amin. Tuhan memberkati kita semua.